Namo Buddhaya, salam kebajikan pada penonton YouTube-nya Ki Ananda. Perkenalkan, nama saya Denny Hermawan. Saya tinggal di Jogja. Sehari-hari berprofesi sebagai jurnalis dan saat ini aktif mengisi konten buddhasin.com sebagai penulis, dan juga saya ikut berpartisipasi di redaksi menjadi seorang editor tulisan, dan itu sudah saya lakoni sejak tahun lalu untuk menjadi editor. Sementara untuk pengisi konten atau penulis sudah sejak sekitar tahun 2018. Waktu itu awalnya saya menulis tentang kisah perjalanan saya ke India. Jadi waktu itu saya sempat menjelajahi India karena di sana terdapat banyak peninggalan Buddhis, khususnya dari tradisi Vajrayana yang dilestarikan oleh orang-orang keturunan Tibet di sana ya. Jadi yang ingin saya sharekan, yang ingin saya bagikan adalah sedikit pengalaman saya mengunjungi berbagai tempat-tempat historis yang memiliki nilai spiritual tinggi di India atau negara-negara lainnya juga, yang saya lakukan dengan cara yang simple dan tidak membutuhkan terlalu banyak biaya ya, gampangannya backpacker gitulah, backpacker pilgrimage, kalau boleh dibilang kerennya kurang lebih seperti itu. Jadi saya ini orangnya termasuk senang belusuan gitu ya, berpergian ke tempat-tempat yang memiliki nilai historis dan spiritual, terutama yang terkait dengan Buddha Dharma, baik tempat-tempat di Nusantara, di Indonesia maupun di berbagai tempat lainnya di luar negeri. Kalau ada tempat-tempat yang sekiranya menarik, saya pasti ingin mengunjungi. Salah satunya adalah kunjungan saya ke Sopema di India, atau bahasa lokal Indianya Rewalsar. Jadi di situ ada danau gitu, danau yang diyakini itu dulu tempat suci yang berkaitan dengan Guru Padmasambhava. Guru Padmasambhava ini adalah tokoh Buddhis yang diyakini pertama kali membawa Buddhisme ke Tibet dan sangat diagungkan, terutama dalam tradisi Nyingma di Buddhisme Tibetan. Nah, itu pertama kali saya nulis tentang itu. Bisa dilihat di bawah. Tapi tulisannya ya kayak gini lah. Ya, itu menarik sih bagi saya, kunjungan ke tempat-tempat seperti itu. Saya pernah ke India, tapi justru belum pernah mampir ke Bodh Gaya, tempat Sang Buddha mencapai penerangan sempurna. Pengen sebenarnya ke sana, tapi kok kayaknya terlalu mainstream gitu ya, terlalu ya Buddhis, pengennya ke Bodh Gaya. Justru saya nggak terlalu pengen ikut yang mainstream, soalnya saya tuh karakternya. Jadi ya cari tempat-tempat yang mungkin belum banyak orang yang tahu juga, Buddhis kebanyakan gitu. Jadi saya lebih memilih tempat-tempat misalnya kayak yaitu Rewalsar di India, terus ada tempat stupa, salah satu stupa di kaki gunung di Himalaya, tapi di utara India gitu. Saya pernah kunjungi juga di ketinggian yang mungkin 4000 meter di atas permukaan laut yang sangat dingin gitu. Tapi untungnya pas musim panas, jadi nggak dingin-dingin banget.
Tapi saya juga pernah mengunjungi tempat kelahiran Buddha sih, di mana itu, Nepal. Di Lumbini ya. Ya gaya-gaya backpacker juga, sama aja. Jadi saya waktu itu berkesempatan untuk memanfaatkan yang namanya couchsurfing. Jadi ya ini saya share juga ya. Kalau teman-teman mau travel dengan cara menginap gratis, caranya bisa join di komunitas couchsurfing. Ya, nah ini ada di bisa dibuka webnya, juga ada aplikasinya di Play Store juga. Zaman dulu sih belum terlalu banyak yang join, tapi sekarang udah banyak banget kayaknya. Jadi kalau mau menginap gratis ya Anda harus mengajukan diri, meminta permohonan ingin menginap di rumah membernya couchsurfing di situ, ngomong tujuannya kemana gitu. Kalau cocok ya nanti bisa di approve, kita bisa nginap di sana. Saya juga pakai sistem itu waktu ke Nepal itu sebelum gempa besar di Nepal itu ya, tahun 2014 kalau nggak salah. Nah, jadi saya nginap waktu itu di salah satu rumah orang situ. Jadi asik juga, bisa merasakan budaya lokal Nepal. Waktu di Lumbini saya juga sempat nginap di penginapan wihara. Jadi di Lumbini itu memang banyak wihara-wihara yang bisa dipakai untuk menginap oleh para peziarah di sana. Dan itu harganya ya relatif lebih terjangkau lah daripada penginapan umumnya. Waktu itu saya nginapnya di wihara model Korea gitu, yang dibangun oleh orang Korea tapi di Lumbini di Nepal itu. Menarik sih, soalnya kulturnya juga, bangunannya Korea, orang-orangnya juga di situ orang Korea. Cara kita mandi juga Korea juga, pakai apa itu? Jadi jongkok, pakai bak air gitu, pakai keran gitu. Di kamar mandinya sistemnya kayak gitu. Jadi tradisional Korea. Makanannya juga Korea gitu. Tradisi Mahayana Korea. Nah, itu salah satu trik untuk bisa menghemat uang ya kalau kita bepergian di negeri orang. Waktu di India juga saya sempat nginep di wihara model Tibetan gitu. Ya penginapan juga berbayar juga, cuma lebih murah sih. Mungkin juga ada yang gratis, saya juga kurang tahu. Tapi yang jelas kalau gratis harus kenal atau kita minta izin lebih dahulu lah dengan pengurus wiharanya. Ya tapi kalau bepergian di negeri yang kayak India, Nepal gitu, mungkin kendalanya sanitasinya yang kurang bagus. Misalnya saya ke Nepal itu, saya sempat mencoba mencicipi toilet publik di salah satu terminal bis. Itu rupanya toilet publik paling parah yang pernah saya datangi, karena itu toilet massal, bangunan lama gitu, dan situ WC-nya WC jongkok, tidak ada bak airnya. Jadi caranya yang mau ke situ tuh harus antri ambil air pakai gayung agak gede itu, di kayak kolam gitu loh, kayak kolam kecil. Itu semua ambil dari situ, dibawa ke ruang WC-nya, dan untuk mengguyur kotoran kita pakai itu. Dan apesnya lagi, pas saya ke situ itu antrinya banyak gitu, terus ada satu yang kosong. Pas saya ke situ, wah rupanya di situ masih ada sisa kotorannya orang lain, belum disentor gitu, belum di flush. Waduh. Tapi ya karena kita udah kebelet, udah tetap di situ, hajar aja. Wah, itu salah satu momen istimewa yang nggak terlupakan, karena memang unik dan ya sebagai momentum yang bagus untuk kita berlatih dharma, berlatih tetap happy, tetap sabar menghadapi segala macam situasi gitu ya. Termasuk pas di Nepal itu, saya ingat itu
naik angkot itu wah udah angkotnya kecil, terus dipaksain masuk banyak orang, over capacity banget, dan itu orang bawa sayur, ada yang bawa ayam apa, wah baunya segala macam, wah itu pengalaman yang sukar dilupakan juga, itu menarik lah pokoknya untuk mengasah mental baja kita supaya tetap happy di segala situasi. Nah, kondisi ini tentunya sangat berbeda ketika saya mengunjungi negara yang lebih maju seperti Jepang misalnya. Nah, Jepang itu negara yang apa ya, modern tapi kultur Buddhisnya tetap kuat juga, sangat modern tapi unsur-unsur tradisionalnya bisa sangat berdampingan dengan sangat apa ya, elegan lah menurut saya. Itu sangat menarik sekali Jepang itu. Saya waktu itu sempat mengunjungi kawasan Koyasan, Gunung Koyasan gitu. Itu salah satu pusatnya Buddhisme Shingon, Buddhisme Tantra versi Jepang dari zaman dulu yang sampai sekarang masih hidup terlestarikan di sana. Itu wah sangat keren sekali menurut saya. Jadi itu ada sebuah pemakaman terbesar di Jepang yang ada sekitar 200.000 nisan atau makam di situ. Panjang itu sekitar 2 kiloan mungkin. Nah, itu menuju ke istilahnya tempat pemakamannya Kobodaishi atau Kukai. Nah, itu adalah tokoh penting dalam penyebaran Buddhisme Tantra di Jepang. Kobodaishi nama gelarnya. Nah, di situ ya saya juga menginap di penginapan sana, mencicipi menu tradisional yang untuk biksu di sana, ya itu menu vegetarian yang khusus, ada macam-macam dishes gitu. Dan rasanya wah unik, ada rasa-rasa yang seumur hidup saya belum pernah mencicipi. Di situ saya dapat ada juga ya rasa kayak gini. Nah, itu. Tapi kalau di Jepang memang lebih costly sih, lebih mahal dibanding di negara yang lain. Nah, ini tulisan saya yang ketika di Jepang. Saya tulis di Budasin juga salah satunya. Ya, nah ini ya. Yang menarik kalau di Jepang itu relatif aman sekali ya. Maksudnya kita jalan-jalan sampai malam, mau apa istilahnya, tiduran di jalanan itu sebenarnya nggak masalah, nggak ada yang ngerampok atau apa ya, ada kejahatan tapi sangat kecil sekali presentasinya. Nah, kalau pengalaman pertama pilgrimage saya sih waktu itu ke Thailand ya. Tapi waktu itu saya ikut retreat Buddhis dalam tradisi Plum Village, tapi retreat untuk anak muda waktu itu. Cukup seru sih. Dan beberapa tahun selanjutnya saya juga mengunjungi Thailand untuk cari tato. Jadi di Thailand itu ada tato tradisional yang konon katanya bisa untuk mendatangkan rezeki, bisa untuk apa ya, efek-efek yang lain untuk kesejahteraan, kemakmuran, atau konon katanya untuk bikin sakti dan sebagainya. Ya saya iseng-iseng sih waktu itu karena lihat tatonya Angelina Jolie ya, saya dibikinkan seperti itu, pakai besi, masih tradisional itu caranya, di punggung ini. Ya nggak perlu lihat sih kalian, bisa di googling itu. Tapi di Thailand itu unik karena yang bikin itu biku langsung, dan kita nggak bayar, cuma kita harus membeli sesajian, ada rokok, ada dupa, ada bunga. Saya ingat saya beli itu sih, satu paket itu di luar wihara sudah ada yang jual. Nah, kita kasihkan ke biku, terus namaskara, lalu dibikinin itu. Kalau pengalaman penjelajahan saya sih masih sedikit lah dibandingkan Ki Ananda. Itu kan udah wah kemana-mana, ke India udah sering, ke Eropa mungkin atau kemana gitu. Saya masih baru pemula lah, masih pengen ke banyak tempat yang ingin saya jelajahi. Karena ya misalnya
ke Tibet saya pengen, tapi dulu sempat pengen ke sana sih, tapi kan karena harus ada barengannya itu kan nggak bisa kita sendirian ke sana, harus harus kolektif ke sana, harus izin juga, karena ribet itu ya belum sempat ke sana. Saya juga pengen ke Bhutan misalnya, itu kan karena negara yang tingkat kebahagiaannya tinggi, kebahagiaannya, tapi ya karena mahal itu belum punya duit jadi belum bisa ke sana. Di Tiongkok, di China juga kan banyak sekali peninggalan di sana, termasuk ke Mount Wutai itu yang katanya kediamannya Bodhisattva Manjusri. Nah itu saya juga pengen di sana, tapi ya nantilah kalau ada kesempatan setelah COVID berlalu mungkin. Ya kurang lebih itulah pengalaman singkat saya untuk traveling dan membuat tulisan di Buddhism. Kalau ingin lebih dekat dengan profil saya bisa follow aja di Instagram Real Java, atau bisa juga lihat beberapa rekaman perjalanan saya di akun YouTube Denny Hermawan. Ya nanti kita bisa sharing, kalau mau konten-konten saya bisa di situ, bisa komentar, bisa apapun, saya menerima berbagai masukan dan kritik, opini, atau support dan sebagainya ya, supaya bisa terus menjelajahi dunia dan berbagi pengalaman dengan Anda semua. Ya kurang lebih itu aja. Terima kasih kesempatannya untuk sharing di sini, Ki Ananda. Semoga bisa membawa inspirasi dan manfaat bagi banyak makhluk di dunia. Terima kasih.